Ibu nanti malam habis desiko, makanya ceramah kau ndak lama, paling 5 menit. Balik desiko ke rumah, bawa anaknya. Ustadz kau ngapulo bahasa kampung. Iko kan negara kesatuan Republik Indonesia. Pripun kabare ape? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Tak bawa sedonya sehat. Bisa semuanya. Bahasa Jawa bisa, bahasa Minang bisa. Biado anak kita sesudahnya. Orang. Bisa. Tanggung jawab itu juga. Pertama, ciptakan memori Al-Quran di kepala anak-anak kita. Siap? Masukkannya besok pagi ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tapi nanti kuliahnya jangan paksa dia mesti ke Mesir belajar Quran. Anak saya, keponakan saya, TK wajib Quran, SD wajib Quran, SMP wajib Quran, SMA wajib Quran. Tapi kuliah tak paksa ikut aku macam aku ke Mesir. Anak saya tak saya paksa, ponakan saya tak paksa. Kalau kalian mau ke Mesir silakan. Tapi kalau tak mau, tak usah. Maka saya sekarang jumpa sama jamaah, Ustaz Somad, oh gimana caranya ke Mesir? Ini naik pesawat. Tak kan naik rakit di Sungai Rokan, nak ke Sungai Nil. Tolonglah Pak Ustadz berangkatkan ke Mesir. Yang hendak bangkit ke Mesir, kok anak awak apa awak? Saya Pak Ustadz, bangkit lang ke Mesir. Kalau anaknya tak mau ke Mesir, jangan paksa. Beko dipaksa, ini ke Mesirnya balik tak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau ambo dulu memang ambo ingin ke Mesir. Saya dulu memang saya yang mau ke Mesir. Kelas 3 SMP saya Bu, kelas 3 SMP. Pergi saya menjumpai Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Jalan Sisingamangaraja, belok kiri Simpang Limon, datang ke rumahnya subuh-subuh pagi-pagi. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib MA. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab. Itu enggak tahu Mesir, enggak tahu Maroko, enggak tahu Sudan, taunya pokoknya Arab. Saya mau sekolah ke Arab. Lamo alim Jalal tu menengok dari ujung kepala sampai ke ujung kaki tengok. Kau budak kau tersapu tu. Kelas 3 SMP nak pergi ke Arab. Tanya dia, kau kelas berapa? Saya kelas 3 Pak. Kelas 3 apa? Kelas 3 SMP. Sekolah dulu selesai sanawiyah, selesai aliyah, tamat pesantren, datang sih kau balik. Makanya saya heran kalau nengok budak tamat pesantren, tamat SMA gini, kalau ditanya nanti rencana mau kuliah kemana? Mau berbini. Ciptakan memori. Memang guru yang pertama bukan guru TK, guru yang pertama bukan guru SD, guru yang pertama bukan guru SMP, guru pertama bukan guru SMA, bukan guru pesantren, bukan S1, S2, S3, S Cendol, S Bogor, S Bandung. Guru yang pertama adalah ibu inilah yang akan mengarahkan kepada Quran. Yang membawa ambo ke guru mengaji, ibu. Kalau libur sekolah, diposankan. Nanti kau datang membacakan Al-Fatihah kepada Ustadz Tamrin. Nanti bacakan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Ali. Walaupun kau tak hatam Quran, mengambil barokah pernah mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Datanglah ke rumah Syekh Azra'i Abdul Raub di tepi Sungai Deli, di Gelugur Bypass, Medan, Sumatera Utara. Datang baca Fatihah, datang esok lagi baca Fatihah, datang minggu muka baca Fatihah, datang bulan muka baca Fatihah. 3 bulan tak berpindah ke Alif Lam Mim. 3 tahun saya mengaji dengan almarhum, khatam dari tahun 1990 sampai ke 1993. Sesudah itu ambo pun masuk pesantren, baca koran berita sudah meninggal dunia Syekh Azra'i Abdul Raub, ulama besar Indonesia, pernah di Makkah 15 tahun,
dan pernah dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional 4 kali di Makkah Al Mukarramah. Baru awak tahu uponya guru mengaji awak tuang hebat. Dulu begitu. Awak tak tahunya ulama godang, awak tak tahunya orang hebat. Di rumah aja mendong baca Quran, bukan macam kini. Sekarang hidup penuh dengan sensasi. Saya pun selalu dibilang orang, bersama kita ada ulama besar. Aku lah besar bawa 50 kilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling berjasa dalam pendidikan saya adalah ibu. Ayah mencarikan nafkah, membiayai sekolah, membiayai makan, mengurus segala kehidupan. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang bintang tukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalian tidak dikandung oleh ayah, tapi di kepala ayah kalian itu adalah kalian. Kalian dikandung oleh ibu, dan ibu-ibu di duri masih mengandung 9 bulan 10 hari. Betul Bu? Di tempat lain sampai bulan. Nikah Januari, April lahir. Pas ditanya, kok tanggal Januari nikah? Ya, kenapa lu akikah? Ini zamannya diskon. Kalau pernah melakukan satu kesalahan, jangan ulang kesalahan yang sama. Betul? Kalau dulu kau pernah buat dosa, kalau dulu kau pernah salah, minta ampun kepada Allah. Tapi pendidikan anak ini mestilah Qur'ani. Maka saya setelah pulang, sekarang membuat TK Quran Az-Zahra, SD Quran Az-Zahra, SMP Quran Az-Zahra. Bulan muka, tahun muka, tamat anakku SMP, barulah SMA Quran Az-Zahra. Tamat TK, hafal juz amma. Tamat SMP, hafal Quran 30 juz, insyaallah. Amin. Apa nama sekolahnya Pak Ustaz? TK Az-Zahra, SMP Az-Zahra, SMA Az-Zahra, SD Az-Zahra. SD Az-Zahra itu siapa? Bini aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling penting ini adalah ibunya. Kenapa Ustaz itu di mana-mana bercerita tentang ibu? Karena Al-Amin. Siapa itu Al-Amin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Amin keluar dari rahim Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak balik ke rumah, patutlah anak kita itu tak Al-Amin karena kau tak Aminah. Nanti dibalas sudah, ibu, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Coba kalau suamiku Abdul Somad. Bapak adalah Abdullah, bapak adalah hamba Allah, bapak adalah orang baik, dan ibu adalah perempuan yang memegang amanah. Kalau ibu tak baik, takkan mungkin ibu datang pada kesempatan yang baik ini. Kalau ibu bukan orang baik, suami ibu tak baik, tak mungkin ibu diizinkannya datang kemari, kan? Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti melihat pelangi yang sedang turun ke kota Duri. Merah, kuning, kelabu, hijau, merah, dan biru. Walaupun ada beberapa jilbab yang belum lunas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum bisa baca Quran, dengan momentum musabaqah tilawatir Quran yang ke XL, kok baju yang paling godang biasanya. Ke berapa tuh Pak? L itu 50. Kalau di belakangnya ada X, itu artinya 50 kurang 10, jadi 40. Itu V itu tambah 2, 7. Itu artinya 47. Aku tadi itu pura-pura bodoh. Mana tahu anak awak mungkin bertanya, mak, ya itu yang keberapa? Ini musabaqah yang paling besar karena ukurannya XL. Itulah maka dihadiri Ustadz Somad. Yang ke-47. Mudah-mudahan momen MTQ yang ke-47 yang belum terbuka pintu hatinya untuk mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tapi tak bisa mendidik anak ini macam memandikan bau. Mesti macam memandikan kudo.
Kalau memandikan beruk, diikat pakai tali, dimasukkan ke sungai, inya mandi awak menonton. Tapi kalau memandikan kudo, awak mesti ikut basah. Itu filosofinya. Tak bisa main suruh. Pergi ngaji, pergi sembahyang, pergi ke surau, pergi ke masjid. Anakku bertanya, ayah enggak ke masjid? Ayah udah dewasa. Tak bisa. Yang mesti awak duduk. Makanya awak khususkan waktu awak khusus. Handphone mati, stop, berhenti sejenak dulu. Lalu panggil anak awak. Sini, sini nak, sini. Baca. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Tengok dulu. Kalau anaknya laki-laki mesti begitu. Jangan sama anak laki-laki. Sini saya. Dia melambainya. Saya kalau sama anak perempuan, walaupun saya tak punya anak perempuan, ponakan saya perempuan. Saya usap kepalanya, saya gendong. Anak puan-puan wak. Anak puan-puan wak. Tapi kalau sama anak laki-laki enggak. Berapa orang di kelas? Ada 30 bah. Ada yang nakal? Baik semua bah. Kalau ada yang macam-macam, kasih tahu. Beres bos. Mesti kita kasih dia tegas. Jangan kita kasih dia lembek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak khususkan waktu untuk mendengarkan bacaan Quran dia. Azik, sini kejap. Coba baca amma yatasaalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Yang mengaji bukan nengok Quran sambil nengok cocak, nengok apa, sambil hafalnya amma yatasaalun. Meleleh air mata saya, Bu. Berharu saya, bisa pula anak ni TK amma yatasaalun hafal. Lalu saya pun datang ke TK-nya mau berjumpa guru ni. Mau saya cium tangannya, begitu tak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memasukkan anaknya ketika Quran, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ketika Quran, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga memasukkan, siap-siaplah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sini. Baca Quran. Udah berapa hafalannya? Sudah 4 ya? Oh, hebat 4 juz. Iqra 4. Anak ini. Mana? Alhamdulillah udah juz 29. Alhamdulillah. Ibunya juga. Karena ibu istri diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Setiap kamu kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir menyuruh mereka berjilbab? Kapan terakhir mendengarkan mereka baca Quran? Kapan terakhir membangunkan mereka tahajud malam? Kapan terakhir? Bukan dia membangunkan aku tahajud Pak Ustaz. Aku menjagokan sembahyang subuh jam 7. Alhamdulillah dulu ada orang yang macam itu di Duri, tapi sekarang udah meninggal. Semua sekarang ini baik-baik semuanya. Kita akan diminta tanggung jawab Pak. Ayatnya semua Bapak ingat. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Kamu semua akan diminta tanggung jawab atas semua nikmat. Mana nikmat? Inilah yang kalian minta pagi, petang, siang dan malam dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Berikanlah kami istri-istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka jagalah amanah ini, jaga amanah ini. Dan ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Walaupun di sebagian tempat banyak ibu justru nomor 1. Laki saya senang.
Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa keripik. Sudah lama berceramah, grogi juga kalau mati mic. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah mati mic itu biasa, cuman yang saya kesalkan kalau mati mic ini paksa pula diulang dari awal lagi. Awak udah tak ingat lagi. Jadi yang pertama adalah generasi Qurani berawal dari baca. Baca Quran ini tak sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mau dibilang huruf sa, mau dibilang huruf s, mau dibilang tak ada beda. Siapa penceramah tadi? Ustaz Somad. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Tak ada salah. Tapi dalam bahasa Arab, jangan mentang-mentang baru ikut pengajian wirid Yasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf sa, ada huruf tha, ada huruf so, ada huruf fa, sa, sha, so. Itu ada makharijul hurufnya. Namanya memperbaiki bacaan. Baik itu hasan, memperbaiki bacaan namanya tahsin. Kita dulu disebut juga dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Pakar-pakarnya ada di sini. Setelah bisa membaca, baru naik menghafal. Makanya di sini ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Ada musabaqah tahfizil Quran. Ada yang suaranya bagus, tapi hafalannya kurang. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Kalau kebetulan anak ibu suaranya bagus, masukkan cabang itu. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, tapi hafalannya kuat, masukkan ke hafalan. Anak sini Pak Ustadz menghafal tak kuat, suara tak bagus, tulisannya bagus, masukkan kaligrafi. Anak saya ini Pak Ustadz menulis tak bagus, suara pun tak bagus, hafalan pun tak bagus. Nanti ku carikan cabang apa yang cocok. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Makanya jangan katakan anak itu bodoh, tak boleh bilang. Standar bukan kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Boleh jadi bidang itu dia kurang, tapi komunikasinya baik. Berapa banyak guru-guru dulu yang memukul kepala, mengantukkan ke dinding karena dianggap bodoh matematika. Ternyata anak itu sukses sekarang. Untuk dia tak dendam. Siapa contohnya? Aku. Setelah tamat sekolah, datang saya ke sekolah. Saya belikan kain. Saya jumpai guru-guru saya buat reuni. Ingat saya guru saya yang menjewer, saya mencubit, saya mengantukkan saya ke dinding. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Jangan sepelekan muridmu, jangan pandang dia bodoh, jangan bilang dia jahat. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Saya ini bukan anak baik-baik, Bu. Walaupun wajah saya baik. Saya tak sekolah 5 bulan. Kenapa tak sekolah? Karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada, menteri udah ada, panglima udah ada, kapolri udah ada. Untuk apa lagi kita sekolah? Ditanya mak, kau nak jadi apa? Bolikan aku truk, aku nak jual ikan asin. Tapi mak saya ini tak pernah putus asa. Datanglah penceramah ke kampung kami. Berceramahlah Ustadz ini. Namanya Ustadz Suherman Sregar, orang Pasir Pangarayan. Di Indragiri Hulu dia mengajar. Air Mole nama kotanya. Selesai ceramah, diundang makan ke rumah. Jadi almarhumah emak saya ini dulu siapa aja Ustadz ke kampung tuh asal habis ceramah, undang makan ke rumah. Makanya sampai sekarang saya kalau diundang orang ke rumahnya makan, pasti saya datang.